Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak minta tolong berdiri dulu. Baik, seperti biasa tolong cek rapian. Baik, sudah rapi? Coba perhatikan sekitar kalian, apakah ada sampah atau bekas makanan di bawah meja? Sudah ada, Pak. Oke, sudah tidak ada, silakan duduk kembali. Baik, untuk kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Pak minta hari ini Dani pimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita ada berkahnya. Silakan Dani. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Menurut saya akan berdoa dulu. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak absensi. Sebelum Pak absensi, Pak mau cek dulu semangat kalian. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa, hebat. Baik, kasih aplaus. Kasih. Pak coba cek kehadiran hari ini ya. Coba apa yang ada di dalam perasaan ataupun hati kalian, kalian tinggal ucapkan. Contoh, Pak panggil Henry, happy Pak. Oke? Oke, kalian. Alhamdulillah, senang Pak. Alhamdulillah. Agung. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Kayaknya tadi malam dia kena ini, kena tembak pacar. Ya. Habis. Minta. Hadir Pak. Hadir. Selalu Pak. Sehat selalu. Ada Pak. Atan. Atan kemana nih Atan? Alfa ya, Alfa. Ada di WA atau apa? Ada. Ada. Nanti kalau apa kita cek. Mungkin takutnya ada yang lewat depannya kan, mana terbelah kan? Ya, oke. Kita lanjut. Sebelum kita mulai, di sini ada kesepakatan ya. Kesepakatan dalam artian yang pertama, kalian tidak dibenarkan mungkin di saat pembelajaran atau materi main HP. Ya. Nanti ada waktunya Pak suruh main HP. Dalam artian ya sesuai dengan materi. Oke? Yang kedua, mungkin mana yang belum paham, belum ingat, silakan ditanya. Oke, minggu kemarin Pak sudah menjelaskan sedikit ya yang berkaitan dengan pengukuran. Ya, pengukuran gimana, apa saja sih alat-alat ukur, kemudian bagaimana cara pengukuran, benar nggak Bibi? Baik. Jadi untuk pertemuan hari ini kita coba membahas tentang K3LH, ya, K3LH dan budaya kerja. Oke, di sini ada sedikit power-power. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau materi, yang pertama itu tujuan dulu. Kenapa kita harus belajar tentang K3 itu? Ya kan? Ya, Pak. Nah, kenapa? Yang pertama itu agar peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri. Kenapa kita butuh? Ada yang kira-kira bisa memberi masukan? Andrea? K3LH itu Pak, itu seperti kayak safety Pak. Jadi sewaktu kita kerja kita tahu Pak kebutuhan apa yang kita perlukan, APD apa yang kita perlukan Pak. Oke, kasih aplaus dulu buat Andrea.
Satu baru tujuan ya, baru tujuan. Oke. Kemudian peserta didik mampu menerapkan praktek kerja. Berhubung kita tuh di SMK, ya enggak? Ya, Pak. Apalagi kita di jurusan pengelasan, kalau kita tidak terapkan, apa yang akan terjadi? Efeknya apa gitu? Silakan. Oke. Pendi? Lebih cedera, Cedera, oke. terjatuh dari ketinggian, Oke. dan juga Kasih aplaus buat Pendi. Luar biasa nih hari ini kelasnya. Ya enggak? Oke. Kemudian peserta didik mampu menerapkan bahaya-bahaya di tempat kerja. Kemudian peserta didik mampu menerapkan prosedur dalam keadaan darurat. Kemudian peserta didik mampu menerapkan budaya kerja industri yang sering dikenal di industri itu adalah 5R. Oke. Capaian tadi apa yang harus kalian capai? Ya, berdasarkan dari tujuan pembelajaran. Baik. Nih, Pak minta kalian coba amati dari video. Kira-kira berdasarkan video tadi, apa yang bisa kalian ambil? kayak jangan meremehkan sekecil apapun pekerjaan. Oke, jangan meremehkan sekecil apapun. Ya kan? Ada lagi? Pentingnya menggunakan APD, Pak. Pentingnya menggunakan APD. Oke, lagi? APD berguna untuk menghindari kejadian. Oke, lebih mementingkan untuk jangan terjadi kecelakaan. Oke. Agar mengurangi risiko kecelakaan kerja. Mengurangi risiko dari kecelakaan kerja. Oke. Yang kedua, K3 di lingkungan teknik pengelasan itu seperti apa kira-kira? Oke. Pentingnya memperhatikan keselamatan dalam berkendara disebabkan oleh bahayanya seperti asap, cahaya, pengelasan, panas, dan bahaya listrik yang dihasilkan pada proses pengelasan. Oke, kasih aplaus. Oke, K3LH. Kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup. Oke. Siapa yang bisa baca? Mengurangi korban kecelakaan, Pak. Oke, mengurangi korban kecelakaan. Ada lagi? Pak, sekiranya undang-undang ini tercipta agar dilaksanakannya penggunaan K3. Iya. Dengan terciptanya undang-undang ini bisa Pak? Bisa Dilaksanakan. menciptakan K3 itu lebih baik. Oke. Kamu? Lanjut ya Pak. Oke. Mungkin lupa. Ya Kak? Baik. Ini tujuan dari undang-undang tadi. Ya enggak? Tujuan tadi undang-undang itu dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Benar kata temanmu tadi, melindungi dan menjamin kesehatan. Artinya apa? Pekerja itu butuh perlindungan. Ya enggak? Kayak kalian nih, kalian masuk SMK 6 dengan kondisi tubuh yang lengkap bahasanya. Tidak ada kurang apapun. Ya enggak? Kalian praktek tidak menggunakan APD, tidak mematuhi K3. Terjadilah kecelakaan. Putus jari. Akhirnya apa? Cacat seumur hidup. Kan gitu. Ini yang butuh nih nak. Butuh kita perlindungan itu. Makanya kalian itu di asuransi. Oke. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Artinya apa? Begitu barang kita produksi,
sama tadi yang seperti rak sepatu, tralis dan sebagainya, itu kan berkualitas. Ya, Pak. Karena kalau udah terjadi kecelakaan, anjlok produksi kita. Bisa-bisa workshop kita kena blacklist. Ya, makanya sering Bapak Ibu guru menyampaikan di saat praktek, anak silakan pakai helm, silakan pakai safety, kacamata, pakai sepatu safety. Biar tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baik, Pak lihat ada yang ngantuk, capek dan sebagainya. Mungkin ada masalah di rumah. Pak tengok kamu dari tadi banyak menghayal aja. Apa yang kamu hayal kan? Hah? Lagi capek. Kenapa kamu capek? Belum makan. Waduh, kasihan. Nah, nanti habis ini kita makan ya. Nah, sebut ya. Hijau, putih, biru, kuning. putih, Hitam, hijau, merah, biru, kuning. hijau, biru, Kuning, hijau, biru, kuning, merah, hijau. Tepuk tangan. Berarti masih fokus, ya. Alhamdulillah masih fokus sama apa? Meskipun tadi bilang lapar ya, ya. Meskipun tadi dia bilang Pak saya lapar, tapi masih bisa lihat fokus. Nah, syukuran juga. Oke, kita lanjut ya. Penerapan. Nih, ini yang perlu kita terapkan. Ya, yang pertama memahami konsep dasarnya. Jadi kalau kita tidak tahu konsep dari K3 itu bagaimana, akhirnya apa? Kita tidak bisa menerapkan. Kenapa? K3 ini bukan hanya di lingkungan sekolah, ya enggak? Di mana saja kita berada. Di rumah ada nggak K3? Ada, Pak. Siapa yang bisa beri contoh? Mau di rumah? Pas lagi masak, Pak. Pas lagi masak, kenapa? Apron. Masak pakai apron. Apron. Waduh. Masak pakai apron. Terus bapak kamu di apron. Ya, Celme, Pak. Celme. Kalau di rumah namanya celme. Apron. Bukan apron. Ya. Oke, lagi? Lagi, Pak ya. Apa kira-kira efek di rumah kalau ketiga kita tidak menjalankan? Kebakaran, apalagi kita tinggal di perumahannya. Rumah dempet sana sini. Begitu terjadi kebakaran, pintu cuma satu, kemana kita mulai? Atas lantai? Kan nggak bisa. Oke, kalau badan kecil kayak apa bisa masuk? Kalau kamu, nggak masuk. Tikus yang kesubat, ya kan? Oke, mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, ya enggak? Nah, jadi kita harus bisa mengevaluasi. Kalau seandainya saya buat ini, oh ini akan terjadi. Kalau saya tidak buat ini, apa yang akan terjadi? Ya. Yang selanjutnya mencegah dan mengendalikan. Contoh, kira-kira nampak kawan lagi gerinda, ya enggak, lagi motor, dia tidak menggunakan kacamata. Kira-kira bagaimana? Tegur, Pak. Tegur. Oke. Bagaimana cara kita menegur? Baik-baik. Ya baik-baik. Jangan pakai hantam. Ya kan gitu. Ya. Minimal pakai kacamata safety. Ya. Oke. Selanjutnya menyediakan pelatihan. Mungkin seperti inilah konsepnya. Jadi setiap kalian itu sebelum masuk ke industri itu biasanya ada induction namanya. Ya, Pak. Ya, induction itu gunanya apa? Biar orang baru, kita kan orang baru nih datang ke industri. Ya, Pak. Tahu nih, meskipun contoh, Bapak hari ini di gedung A,
Kalau seandainya terjadi kebakaran, Bapak harus lari lewat pintu sini, bukan lewat jendela. Seperti itulah gambarannya. Tidak itu seperti itu. Nah, ini juga berida ini sering Pak lihat nih. Main berida tuh asal aja dia. Gak pakai sarung. Tangan. Jangan. Tangan ini gak ada duanya. BPJS saja berani bayar berapa? Kalau tangan gak ada 1 juta kalau nggak salah Pak. Kita seumur hidup gak ada tangan. Ya, usahakan sarung tangan dipakai kalau di saat praktek. Kadang orang yang udah pakai safety pun kalau memang udah kena, dia akan kena. Apalagi kita yang tidak pakai safety. Baik. Nah, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Salam Vokasi, Salam SMK Bisa. Pada video ini, saya akan bahas tentang materi peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 untuk proses pengelasan. Baik, dari video tadi mungkin kita sudah banyak dapat kaitannya ya, alat-alat pelindung diri, alat safety untuk pekerjaan. Ini prosedur dalam keadaan darurat. Ya Pak. Oke. Untuk sekiranya keselamatan kerja tuh Pak ya. Itu kan pasti ada batas maksimal seorang dalam kelelahan Pak. Baik. Nah itu dalam sehari hitungannya berapa jam Pak? Oke. Produktivitas kerja ya, itu intinya dari ke produktivitas kerja. Seseorang mungkin ya ada durasi kapasitas kerja mungkin 5 jam. Kan gitu, 5 jam mungkin udah mantap itu. Apalagi kalau kita kerja di pabrik, di lapangan, 5 jam itu udah mantap. Kenapa? Durasi 7 jam. Potong istirahat, potong makan, potong sholat 2 jam, anggaplah seperti itu. Durasi 5 jam. Tapi kalau lebih dari itu, ya berarti dia harus nambah staminanya. Kita ada lembur nih, gak mungkin kan kayak tadi, Pak hari ini kita belajar lembur, gak makan, kasihan nih, stamina kurang. Akhirnya apa? Pikiran kemana-mana. Ya, artinya ya maksimal seseorang itu bisa 5 jam. Bisa industri tidak melengkapi K3 gimana? Oke. Safety apa dari industri tidak melengkapi K3 itu pasti industri nanti akan dapat teguran. Dari AMDAL contoh, mungkin dalam AMDAL itu bukan hanya sekedar dampak lingkungan ya, tapi dia juga memperhatikan orang safety. Di industri itu kan ada orang safety yang pakai baju merah. Ya kan? Itu orang paling ditakutin. Kalau di sini ada LKPD, ini penilaian. Nampak yang di belakang? Ya, yang pertama aspek yang dinilai itu adalah menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Contoh Pak kasih waktu 10 menit nih, selesaikanlah 10 menit. Jangan Pak minta waktu tambahan. Ya contoh. Kemudian yang kedua kerjasama kelompok, diskusi, bukan ngerumpi. Ya, itu ada penilaian buat Pak. Pak akan nanti keliling. Oh kelompok ini si Andrian kerja sendiri, itu penilaian buat Pak. Ya, itu nanti Pak nilai. Paham? Ada yang ingin ditanyakan masalah penilaian? Tidak? Oke, sekarang Pak kasih LK-nya. Pak kasih waktu 15 menit, kalian kerjakan ya. Nanti Pak tunjuk atau kelompok mana yang sudah selesai, silakan presentasi. Oke, silakan diskusikan dulu dengan kelompok kalian.
Baik, jadi kelompok lain tolong disimak ya. Apa yang perlu ditanya nanti dari salah satu di antara tadi ada yang menjelaskan dari kelompok mana yang ditanya. Nanti kita isi. Jelasin kan maju juga ya. Oke, silakan ini. Apa ini? Assalamualaikum tukang catat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kasih hapus buat baik. Untuk hasil diskusi ya, Pak akan ambil nilai tadi yang seperti yang tadi yang Pak sampaikan, bahwasanya untuk berkelompok, untuk individual ya asesmennya ya. Jadi bagaimana cara kalian berdiskusi dengan teman kalian? Ada nggak rasa kekeluargaan dalam berdiskusi? Contoh, tidak hanya sepertinya mendengar pendapat sendiri nih, ya. Nah, oke. Nanti ada yang pakai PowerPoint, ya, presentasinya mungkin bisa langsung aja linknya kirim ke Pak, ya. Nanti yang karikatur juga mungkin bisa langsung aja ke link, ya, atau bisa bila perlu kalian coba upload ke YouTube, ya. Gunakan itu biar bisa kalian berkreasi. Oke, baik. Rasa Pak untuk materi kita hari ini cukup, ya. Nanti tinggal kalian Pak tunggu nih kiriman linknya, ya, dari kelompok-kelompok masing-masing. Yang baik, Pak. Ada yang Pak ini hanya sebatas presentasi, mungkin nanti ada yang lebih bagus lagi, silakan. Kirim ke grup juga boleh, kirim ke email juga boleh. Oke. Dari hasil pembelajaran, ya enggak? Mulai dari A sampai Z tadi kita sudah jalani. Pak pengen tahu nih dari hati lubuk kalian yang paling dalam. Nah, yang pertama mungkin Rama, nampak? Oke, coba kira-kira dari Rama nih, baca Rama, yang nomor 1 itu apa Rama? Apakah model pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik? Oke, kira-kira menurut Rama nih, sesuaikah, tidak sesuai? Pak kurang paten, kan gitu? Ya Pak. Sesuai, Pak. Sesuai ya. Oke, yang lainnya bagaimana? Sesuai Pak. Sesuai ya. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Yang kedua, apakah semua peserta didik nyaman belajar? Nyaman Pak, nyaman.
Nyaman ya? Nyaman, Pak. Yang ketiga, peserta didik banyak mengalami kesulitan di bagian mana nih? Dari materi tadi. Bagian mana? Yang kira-kira, Pak, saya sulit nangkapnya, Pak. Pak, dari video tadi, Pak, saya agak pusing. Kok tiba dibalik-balikan gitu ya kan? Atau ada yang lain? Kelas kebakaran di bagian cairan, Pak. Gimana? Yang kelas kebakaran tapi Kelas, bagian cairan. Bagian cairan. Oke, nanti kita coba evaluasi lagi. Baik, Ya. Pak. Baik. Peserta didik mudah memahami bagian mana dari materi tadi? Ayo, materi mana yang mudah? K3, K3 awal. Menggunakan APD, Pak. Pak, menentukan APD. Rasa Pak, itu yang paling mudah. Ya, kenapa? Itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Ya, Pak. Baik itu di rumah, di jalan raya. Ini terutama nih, apalagi di sekolah kita akses jalannya pulang kan. Ini ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya bagaimana kesesuaian durasi waktu dan tujuan pembelajaran? Cukup, Apakah pas? Pak, waktunya kurang nih, Pak. Waduh. Pak, lebih waktunya. Cukup nih, Pak. Hah? Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Oke. Untuk materi minggu depan, kira-kira di sini tak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Tak ada. Cukup. Oke, cukup. Sebelum masuk ke materi minggu depan, siapa yang bisa menyimpulkan dulu nih kegiatan kita pada siang hari ini? Siapa yang bisa? Kira-kira? Abang Dani? Abang Dani ini menurut Pak bisa nih? Hah? Apa yang? Siapa? Oke, silakan, Pak Andrian. Mungkin sekiranya sebelum masuk ke 3 LH ini ada satu hal yang menyebabkan kecelakaan kerja itu menyepelekan. Saya ingin melengkapi. Setidaknya seperti video tadi ya, itu dia hanya ingin berpatroli, cuman dia hanya ingin menggunakan sendal dan tidak menggunakan APD lain. Nah, itu adalah hal yang nama menyepelekan, benar kata abang di kelompok 3 tadi ya. Ya mungkin itu aja, Pak. Oke, jadi intinya Pak, kita jangan menyepelekan sesuatu. Ya, yang nama bahaya, yang nama resiko pasti di mana-mana ada. Intinya Pak, kita senantiasa harus waspada. Di rumah, mungkin kita tidak tahu adik main korek api, gas mama lagi masak terbuka tapi tidak hidup, habis rumah kebakar. Ya, gimana? Ya, kemudian ada juga nih konsleting listrik. Kita sering hidupin lampu kan, panas, airnya meleleh di dalamnya. Begitu meleleh apa? Terjadi konslet. Ya, jadi hal K3 ini bukan hanya di mana di sekolah saja, di workshop saja, di tempat kerja, tapi di mana saat kita berada. Di jalan raya mungkin ya sudah diberikan sosialisasi kan? Ya, Pak. Nah, bagaimana cara berkendaraan yang baik, bagaimana pakai helm, bawa motor yang standar, bawa motor yang bagus. Oke? Ada pertanyaan? Coba. Ada? Oke, materi minggu depan kita mengaplikasikan APD. Contoh, bagaimana cara menggunakan helm? Kadang Pak tengok helm taruh di Cool. masker taruh di belakang, kacamata di Atas kepala. Oke. Mungkin dari Pak lebih dan kurang Pak mohon maaf ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, Pak minta tadi Bang Dani yang buka ya. Nah, sekarang Bang minta yang untuk kegiatan ini secara keagamaan. Silakan Bang Miftah. Agama dan demokrasi berdoa mulai. Saya tekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan saat pulang ya. Jangan kebut-kebutan. Karena apa? Orang tua kalian sedang menunggu kalian di rumah. Ya. Kenapa Pak harapkan seperti ini? Karena orang tua melepas kalian dalam kondisi baik, maka sampai depan pintu rumah juga harus kondisi baik. Mungkin itu saja. Silakan. Mungkin dari mana dulu nih mau keluar? satu. Oke, sini dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih.